Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengaplikasikan modul perencanaan gedung tahan gempa apartemen 8 lantai menggunakan software SAP 2000 untuk memenuhi tugas ujian sumatif akhir mata kuliah rekayasa gempa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kristiandi dengan NIM 2409141702 dan rekan saya Ali Bahriam Priyanto dengan NIM 240914170066. Dan saya Melisa dengan NIM 240914170092. Oke, mari kita simak videonya. Ini merupakan penjelasan material latihan material dan belajar kalau saja ke perencanaan kita. Jadi pada tata bangunan kali ini kita akan membangun gedung 8 lantai menggunakan struktur beton kedua dengan sistem SMPFK atau sistem rangka khusus dan beton K400 33,2 MPa dan berjenis 24 km bibit dan plus minus 13 pada 700 kali FC plus GDS jenis 8,5 dan intensitas PA dengan kuota LNG 420 MPa dan kuota RF 400 MPa dan dengan tes dan AS vertikalnya. Lalu respon spektrum jalur kita pilih lokasi berada pada kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, daerah ibu kota Jakarta. Spektrum desain oleh dari web dan VM Cipta Karya meter 4 SNI 17 2019 dan kelas suara skala D dengan DM WD I 5 dan L 8 Mega ke ID 5 D sebentar mengenai kita melalui dari web itu bukan atau parameter berupa spektrum desain. Kita akan merencanakan dalamnya tapi sel ya kita akan gaji palu itu 400 mm dan 700 mm dan plat setelah diukur plat yang digunakan dalam 230 mm dan rencanakan shear wall dengan syarat dan kita ambil syarat yang paling besar yaitu syarat yang pertama syarat pertama naik delta 320 meter rencanakan kolom setelah kita kita dapat menilai supaya desain si kolom 100 kali cm. Untuk ulangannya proses ulangan dan kita menjelaskan tentang itu. Jadi kita nilai perbedaannya dan kombinasi seperti pada untuk berikutnya. Kita bisa lanjut ke sub review.
kasih saja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita bisa pilih file, kita pilih model, jadi kita sesuaikan dengan data teks part hari. Seperti ini. Sakit baik, kita sesuaikan untuk caranya. Oke, Pak. Kita kasih materials, kita pilih fit, laser, dan kita bisa terus lebih. Jadi sudah kita 400, lalu kita rubah warnanya menjadi warna merah, bebas ya warnanya. Terus kita ganti FC-nya menjadi 33 sesuai rencana, lalu kita rubah jadi jenisnya, lalu kita rubah seperti milimeter supaya sifat itu terus dikalikan FC jadi 32, lalu dianggap non usai langsung ini. Oke, terus kita rubah juga ini menjadi juga kompon buat juga sama ketika kompon buat klik oke. Material buat set oke, di cara kita nanti yaitu BCOS itu. Ini kita sesuaikan dengan baik. Oke, kalau ini kita buka jenisnya
M itu 78 8 ingat lanjut. Hasil dan start triangle nya kita bisa tekan pada cara kita dibagikan ke section list lalu kita pakai ujian ini. Sekarang kita akan buat kolomnya kita kita satu ini enter dan kita add the list lalu kita pilih yang ikon read pakai ikon kita jadi singan kalau kita tuliskan namanya kalau satu kali jadi kalau para ditulis kalau untuk tulangannya kita sesuai isi baca kita tulang otomatis lalu laptopnya sesuai dengan itu kita buka kolom bagaimana sesuatu di lagi itu lalu kita pilih mengenai kolom kolom satu kedua ketiga terus dan kalau set mengenai kolom dan kolom
Kita lanjut. Sudah berhasil. Kita lantai. Kita defend. Lalu ke izin proses lalu kita pergi ke defend. Kalau kita defend, kita buat lantainya. Kita add position dan binakan itu pelan dan kita klik OK kita OK dan kita berhasil dan klik lagi. Selanjutnya kita masukkan pattern kita pergi ke define pattern content sudah otomatis ada di sini. Kita buat beberapa content atau kita bentuk background ini atau kita add code random dan kita buat itu kan kita kasih ke like dan ke patterns definisikan nilai tersebut SD lanjut ke nilai SD kita ganti ke type-nya quick. Kalau ini ke ASCE 7-16 lalu kita add load patterns lalu kita modif load patterns kita masukkan nilai SS yang sudah kita hitung sebelumnya di ini SS-nya yaitu 0,8194 0,8194
kita pakai S1-nya yaitu 0,3968. Untuk variabelnya itu sebagai 20. Lalu kelas situsnya kita pakai nilai D. Nah, ini untuk SDS dan SD1 sudah otomatis terhitung sesuai pemrograman. Dan setelah itu kita perhatikan nilai vektornya. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita langsung klik OK. Lalu kita buat yang arah Y-nya, arah SY, lalu add copy upload patterns. Nah, nanti dulu SY, lupa modif patterns, nah, langsung ke multilateral load patterns. Nah, kita langsung rubah ke arah Y-nya. Jadi nggak usah kembali mendefinisikan, tapi sudah langsung kita copy saja. Klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan define node, mengisi define node patterns-nya. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya kita akan menginput beban gempa dengan cara klik define functions response spectrum. Nah, ini kita ganti dengan ASCE 716. Kemudian kita klik add new function. Kita ganti ini menjadi nama RSA kita, yakni apartemen Jakarta. Untuk ini SS-nya kita lihat di modul. Kita lihat di modul SS-nya adalah 0,8198. 0,8198 dan S1-nya dan S1-nya 0,3968. 0,3968 dan T-nya dalam 20. Kemudian ini pada site class D. Nah, ini sudah terbentuk grafiknya. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang ini, yang bawaannya kita hapus saja. Kita klik OK. Kemudian kita klik define load cases dan kita klik add new load case. Nah, kita klik DX. Ini kita ganti pada respons spektrum. Kemudian kita lihat, kita sesuaikan load type-nya Excel, load name-nya U1, fungsinya apartemen, dan scale vektor terdapat pada modul, yakni 9,81 dikali 1/8.
Kemudian kita klik OK. Nah, untuk tahap selanjutnya kita ganti terlebih dahulu satuannya menggunakan kilonewton meter C. Kemudian klik define, load cases, add new load case. Kita ganti namanya menjadi DX. Load case type-nya kita ganti menjadi response spectrum. Ininya betul U1, scale vektornya 9,81 dikalikan 1/8. Kita langsung add dan kita klik OK. Kemudian kita tambahkan untuk arah Y-nya. Kita add copy. Nah, ini kita ganti DY. Dan ini kita ganti U2. Kita klik modify dan kita klik OK juga. Kita klik OK. Nah, untuk tahap selanjutnya kita memasukkan kombinasi-kombinasi yang sudah tertera pada modul. Klik define, load combinations, lalu add new combo. Nah, kita masukkan pembebanan yang pada halaman 17. Ini ya, ada 18 kombinasi. Kita sesuaikan, seperti contoh kombinasi 1 ada dead load, ini 1,4. Kita add. Kemudian yang kedua ada super dead bernilai 1,4 juga, lalu kita klik OK. Kita lanjutkan. Combo 2 ada dead load, ini 1,2. Kita klik add. Kemudian ada super dead 1,2 juga. Kemudian ada live load 1,6. Kita add, lalu kita OK. Seperti itu teman-teman. Dan ini kita tambahkan DX bernilai 1,3 pada kombinasi ketiga. Dan DY pada kombinasi ketiga bernilai 0,39. Add dan OK. Kombinasi 4 dan 1,36. Kemudian SDL 1,36. Live load 1 nilai 1 ya. Kemudian DX DX 1,3. Dan DY minus 0,39. 0,39. Add, kemudian kombinasi 5 dan 1,36. Kemudian add super dead 1,37 juga ya ini. Berarti 1 DX ada minus 1,3.
dan D-nya plus 0,39. Dan deteksinya masih lanjutkan kombinasi 7-nya 1,39 ya 1,36. Super.
Nah, kemudian jika sudah semua dan sudah benar, kombinasi 1 sampai 18-nya kita klik OK. Maka input beban sudah masuk di dalam aplikasi SAP ini. Untuk pemodelan struktur, pertama-tama kita buat baloknya dulu ya teman-teman. Pastikan elevasinya ada di Z4. Jadi kalian harus pastiin benar-benar itu Z-nya ada di 4 di sebelah pojok bagian kiri. Setelah itu kita buat baloknya dengan cara klik tool di sini. Nah, pastikan sectionnya sudah IB 40 kali 10. Nah, itu kita tekan ini. Nah, itu ini, dan ini. Setelah itu kita tekan ESC. Nah, itu kita vlog hasilnya. Kita tekan edit, replicate. Nah, ininya 0, ininya 8. Mana 8? 8. Dan numbernya ini 3. Jadi, pastikan seperti ini ya. 8, 0, 0, 3. Jadi, 8-nya ada di DX. Setelah itu kita tekan apply. Dan boom, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita tekan OK. Nah, ini kan sudah ada garis seperti ini. Kita buat garis di sebaliknya. Garis balok sebalik. Kita tekan sini, ini, ESC, tekan lagi, ESC lagi, di sini memanjang sampai ke kanan ya teman-teman. Setelah itu kita tekan ESC lagi, kita blok bagian ininya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi, edit, replicate, tapi bedanya yang ini kita ganti 0, ini 6, ya, dan yang lainnya masih sama 0 dan numbernya pasti ganti. Setelah itu kita tekan apply. Hasilnya akan jadi seperti ini untuk baloknya. Jadi kita buat untuk plat lantainya. Kita pencet tool sini, quick draw area. Nah, pastikan sectionnya ada di plat 23 cm. Setelah itu kita tekan di tengah-tengah setiap perseginya. Nah, nanti akan muncul garis merah seperti ini, membentuk persegi di baloknya tadi. Kita ulangi sampai semua bagian terisi. Nah, setelah itu, untuk melihat tampilan yang lebih bagusnya, kita tekan ini. Terus setting. Nah, untuk melihat bagian seninya, kita tekan ini. Set display option. Oh, nggak bisa ya? Apa tidak bisa itu? Nah, udah. Pastikan kursornya kita ganti di preview ya. Kita tekan set display option. Setelah itu ke file option. Ini exclude. Ini fill objeknya kita centang juga. Dan view by colors-nya kita ganti section. Nah, setelah itu kita tekan apply. Nah, nanti hasilnya di layar bagian kanan akan terlihat seperti ini. Nah, yang sebelah kiri juga kita ubah tampilannya seperti layar bagian kanan. Caranya kita klik view, set display option, general option. Nah, hasilnya seperti ini juga. Kita apply. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu kita pencet garis tepinya seperti ini.
Kalian, salah salah. Kalian ikuti seperti yang ada di video. Hati-hati teman-teman supaya tidak mengulang kayak tadi. Hati-hati, hati-hati, seperti ini dan seperti ini. Setelah itu kita tekan sign. Setelah itu kita tekan sign. Frame loads dan point. Nah, setelah itu kita tekan assign frame loads maksudnya. Setelah itu distribute. Setelah itu load pattern-nya kita ganti jadi square. Uniform load-nya kita jadi 0,25. 0,2. Dan itu kita tekan apply. Dan save. Nah, setelah itu kita analisa lagi dengan pencet TV-nya. Memastikan. Nah, sekarang bagian keluarnya. Nah, setelah itu assign sama seperti tadi, downloads, distribute. Ini kita ganti jadi 0,8. Itu apply dan oke. Setelah itu boleh kita cek dengan cara klik kanan di garisnya di launch. Nah, sudah muncul seperti 0,8. Yang di sini juga sama. Kita coba cek. Nah, ini tadi kan 0,25. Jadi sudah berikut. Setelah itu kita select semua. Kita edit. Kita replicate. Nah, ininya kita ganti 0. Ininya dz-nya yang kita ubah menjadi 4. Dan numbernya 3 juga. Nah, ini kita akan apply. Seperti ini. Nah, setelah itu kita move ke Z16 ya teman. Kita select tapi sampai bagian sini saja. Setelah itu kita edit seperti tadi, duplicate. Ininya 4 masih sama, tapi numbernya kita ubah menjadi 5. Jadi kita tekan apply. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah tampilannya menjadi kita buat untuk kolomnya. Kita tekan ini, kita pastikan sectionnya K190x90. Soalnya tadi kan pas kita buat baloknya itu B40 garis. Sekarang kita ganti ke K190 garis. Kita gambar, terus, nah sampai sini saja teman-teman. Kita klik GC, kita tekan ini, kita putus salah. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, kita klik side, join, dan restrain. Kita ganti jepit. Kita tekan join, yaitu sebelah sini. Kita tekan apply, dan oke. Setelah itu kita blok ini, ini. Kita tekan ini, duplicate. Ininya 0, Z-nya, X-nya 8, dan numbernya 3. Baik. Kita tekan OK. Lagi kolomnya, dan hal yang sama. Cek kon pengen nganuin di kilo minimes SC lagi. C. Tekan lagi. C.
lakukan ke semua misi yang seperti ini. Setelah itu uh, kita copy. Setelah itu kita edit, duplicate, kita ganti range-nya ini kita nolkan ya teman-teman. Setelah itu gadget-nya kita ganti menjadi 4 dan number-nya kita ganti menjadi 8. Apply. Lihat seperti ini. Setelah itu kita buat ini ya, jepitnya seperti tadi ya, teman-teman. Klik, side, join, last line, jepit, apply. Oke. Setelah itu kita blok semua kolom dan juga jepitnya tadi. Oke, seperti ini. Jadi kita edit, duplicate. Nah, desertnya kita ganti menjadi 0. Dan juga D-nya menjadi 6. Dan number-nya menjadi 3. Jadi kita tekan apply. Kita tekan OK. Nah, kita ubah tampilannya menjadi 3D. Dan kita tekan select. Baik, kita ke properties, area section, kita ke flat, black. Itu kita tekan close, kita ke side, kita ke area loads, kita ke uniform cell. Nah itu coba load paddingnya menjadi split. Loadnya kita ganti ke 1,5. Itu kita tekan apply dan OK. Setelah itu kita tekan select, get preview selection. Kita lakukan hal yang sama, side, area loads, uniform cell. Nah ini beban hidupnya. Kita ganti loadsnya menjadi 4,9. Baik. Kita select ini, dan ini. Kita tekan assign. Terus area loads, uniform cell. Ini beban hidupnya, beban hidup atap 1. Kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita tekan select, get preview selection, assign, area loads, uniform. Ini super bednya kita ganti menjadi 0,8. Tekan apply. Oke. Nah, kita bisa cek dengan cara klik kanan di kotak-kotaknya. Kita lihat akan ada tampilan seperti ini. Setelah itu kita tekan OK, pilih select. Setelah itu properties, frame section, kita pilih dua-duanya, select, kolom juga, select. Itu close, selesai, frame, automatic frame mesh, kita centang
di mesh at intermediate join dan juga mesh at intersection with other frames. Itu kita tekan apply. Kita tekan oke. Nah, setelah ini kita tekan select, terus properties, area section, kita plat, ya kita select, kita close, kan side, area, automatic area mesh. Nah, tampilannya akan jadi ini. Nah, kita checklist yang ini, kita ganti angka 2-nya menjadi 6. Kita apply, jadi kita tekan OK. Kita memasukkan diagrama. Langkah yang pertama kita tinggal pilih semuanya dengan cara CTRL plus A. Nah, pastikan ini seperti ini. Lalu kita klik assign, join, kemudian constraint, lalu di define join constraint, kita ganti ini menjadi diagrama, kemudian add new constraint, kita klik diagrama 1, kemudian centang yang ada di sini, assign a different ini, atau yang paling bawah ya, kita klik OK, kemudian OK, dan ini kita apply. Nah, kita tunggu beberapa saat, kita klik OK, kemudian kita cek. Nah, ini kita hapus yang ini, yang diagrama 1 ini kita delete aja. Nah, tinggal yang seperti ini. Kita klik OK. Kemudian Nah, itu kita tekan analyze. Nice. Dan analyze. Nah, now. Kita save dulu. Nah, setelah itu kita save. Nah, tapi sebelum itu kita ubah dulu tampilan layar sebelah kirinya dengan cara klik ini. Kita klik option, extrude-nya kita ganti menjadi standar. Kita apply. Oke. Setelah itu kita analyze, dan analyze, dan run now. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu. Dan kita klik terlebih dahulu, analyze. Kita klik display terlebih dahulu, kita show deform shape. Nah, ini pastikan sudah masuk semua hingga combo 18, kombinasi 18 ya, teman-teman. Nah, ini aku pilih yang deadload, lalu kita klik apply. Kita klik OK. Nah, ini bisa langsung di run analyze. Coba run ya. Oh, ini sudah tergembok. Jadi kita langsung start aja. Nah, ini seperti ini untuk kemudian jika kita ingin melihat yang lain juga bisa. Kita tinggal
klik yang misal aku mau yang dikombinasi 7. Dan langsung tinggal apply aja. Kemudian kita langsung oke. Ini dalam bukan kombinasi 7. Langsung kita start aja. Jadinya seperti ini. Tinggal disesuaikan aja ya. Kan maunya melihat yang mana. Kemudian kita klik display lagi. Kemudian kita klik scale tables. Dan ini kita klik yang ini analysis results. Kemudian kita klik yang setiap output ini. Dan ini di model information kita klik yang tabel model participation factors. Kemudian kita ganti, kita klik yang ini ya guys. Kita langsung ini jadi otomatis ininya juga akan berubah. Kemudian kita klik OK. Nah ini nilai periodenya langsung keluar dalam model 1 sampai 12. Ini 1,77. Nah ini menunjukkan bahwa bangunan apartemen ini tuh sudah dalam angka yang normal ya, periode 1,77 dalam 8 lantai. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita bisa, jika teman-teman mau, kita bisa save. Nah nanti ini kita bisa save di Excel. Jadi kita akan save di Excel supaya kayaknya sudah ada ya. Kita klik dan nah sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.